wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdawadianti, stambuk D7011831. Perkenalkan, nama saya Luciana Carolina, stambuk G701181144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat isoniazid. Kemudian ada beberapa bagian-bagian lainnya seperti bentuk sediaan obatnya, rute pemberian, kemudian ada nilai pKa, dan farmakodinamik yang meliputi proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian ada farmakodinamik obatnya. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai obat isoniazid ini. Dia merupakan obat antibiotik yang digunakan untuk pengobatan tuberkulosis. Nah, obat ini dia digunakan dalam bentuk kombinasi yang tetap dengan beberapa obat lainnya seperti rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, dan streptomycin. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai bentuk sediaan dari isoniazid. Jadi isoniazid ini terdiri dari beberapa bentuk sediaan, yaitu sediaan tablet, sediaan sirup, dan juga sediaan injeksi. Untuk sediaan tablet dia tersedia dengan kekuatan 100 mg dan 300 mg. Sedangkan untuk sediaan sirup dia dengan kekuatan 100 mg per 5 ml, dan untuk sediaan injeksi dia tersedia dalam bentuk vial dengan kekuatan 100 mg per 10 ml. Mengenai rute pemberian, untuk rute pemberian isoniazid dalam bentuk persediaan tablet dan sirup melalui rute pemberian oral, sedangkan bentuk sediaan isoniazid injeksi dia melalui rute pemberian intramuskular dan intravena. Kemudian nilai pKa dari isoniazid sendiri itu adalah 1,8, 8,5, dan 10,8. Isoniazid ini juga dia bekerja dengan cara menghambat proses metabolisme bakteri penyebab TBC, penyebab tuberkulosis sebagai molekul yang terimunisasi. Jadi isoniazid ini masuk melewati membran sitoplasma bakteri, kemudian menghalangi dalam sel tersebut dan berubah menjadi asam nikotinat yang akan kemudian menggantikan asam nikotinat untuk masuk ke dalam proses pembentukan DNA sehingga bakteri tuberkulosis ini akan diblok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetiknya yang meliputi proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi obat isoniazid ini dia diabsorpsi dengan baik melalui saluran pencernaan, kemudian dia didistribusikan ke semua jaringan dan cairan tubuh. Nah, obat isoniazid ini dia mempunyai tingkat pengikatan pada protein yang rendah, yaitu 10%. Kemudian waktu paruhnya itu berkisar antara 1-6 jam. Kemudian isoniazid ini juga dia dimetabolisme di hati dan diekspresikan melalui urin, yaitu sekitar lebih dari 75%, terutama dia sebagai metabolit. Kemudian dan feses dalam jumlah yang kecil. Bagian yang selanjutnya yaitu farmakodinamik obatnya. Jadi isoniazid ini dia menghambat sintesis dinding sel dari basis tuberkulosis. Nah, obat ini biasanya diresepkan bersamaan dengan agen tuberkulosis lainnya. Kemudian mula kerja dan waktu untuk mencapai kadar puncak obatnya dalam pemakaian oral dan intramuskular dari isoniazid itu adalah sama. Nah, gangguan pada sistem saraf perifer atau yang biasa kita sebut dengan neuropati perifer merupakan reaksi yang merugikan dari obat isoniazid ini. Nah, dengan meminum obat ini bersama dengan alkohol dapat meningkatkan terjadinya neuropati perifer tersebut. Selanjutnya, mekanisme kerja dari obat isoniazid yang mana bekerja dengan menghambat sintesis asam nikoloat yang mengakibatkan hilangnya ketahanan asam dan gangguan pada dinding sel bakteri. Isoniazid sebaiknya diminum pada saat perut kosong atau 1 jam sebelum makan dan 2 jam sesudah makan. Dapat diberikan dengan makanan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman pada saluran cerna. Selanjutnya, kontraindikasinya hipersensitivitas. Kemudian perhatiannya pasien dengan gangguan kejang
riwayat psikosis, pasien dengan resiko neuropati, gangguan ginjal dan hati yang berat, ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya efek sampingnya neuritis perifer, peningkatan sementara enzim hati, mual, muntah, kejang, konstipasi, dan berakibat fatal seperti hepatitis. Selanjutnya interaksi obat. Yang pertama, menghambat metabolisme hati antiepilepsi seperti karbamazepin dan fenitoin. Kedua, benzodiazepin misalnya diazepam dan triazolam. Kemudian ketiga, peningkatan konsentrasi dan peningkatan efek atau toksisitas dari clofazimine, sikloserin dan warfarin. Kemudian penyerapan berkurang dengan antasida karena mengandung aluminium hidroksida. Selanjutnya penyimpanan, simpan pada suhu